Welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko, Aku Vivi. Aku Vero. Come sit with us. Beanbag Talk. Oke. Kita ngomongin tentang sebuah topik yang lagi hot banget kali ya belakangan ini, yaitu Apa tuh? the marriage of Luna Maya and Maxime Bouthier. Mrs. and Mrs. Bouthier. Ya, jadi Pronounce-nya Bouthier gitu. Bouthier. Mr. Kayaknya. Ya, pokoknya Luna Maya ini kan emang si aktris top Indonesia ya, yang sangat dikenal di media dan entertainment Indonesia. Tapi kan perjalanan hidup dan perjalanan cintanya dia ini nggak selalu mudah. Nggak semudah yang kita lihat sekarang ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari cara Luna Maya menghadapi masa-masa sulitnya, terutama ketika hidupnya disorot, di-highlight banget secara tidak adil. Nggak perlu terlalu diladenin pendapat orang. Karena Luna Maya itu kan jarang kayak komen balik komentar Kasih feedback ya. orang, iya. Mungkin juga karena waktu itu netizennya nggak, sosial media, bukan netizen, sosial medianya nggak separah sekarang ya. Sedikit-sedikit viral langsung banyak yang komen. Iya. Zaman Iya sih. kasus Luna Maya saat Iya. itu nggak seperti sekarang. Saat ini. Jadi ruang buat dia untuk kayak ngasih komentar dan segala macam juga mungkin sedikit. Tapi on top of that, aku rasa juga dia nggak akan mau, ya Iya. kan? Karena dia merasa dia yang menjadi victim, korbannya. Jadi Iya. dia juga akan mungkin menutup diri ya. Tapi meskipun di masa itu tuh sosial media belum serame sekarang, dianya tuh udah serame itu. Dianya super duper rame. Iya, kan emang betul, karena saat itu tuh dia lagi di top-topnya lagi dunia di permodelan, peaknya, ya, iya. selebriti dan segala macam. Iya maklum ya, saya Iya, masih makanya TK justru gitu. interesting karena mungkin Kiko waktu itu sudah lahir apa belum ya? Aku masih TK. TK, Nah, oke ya. Jadi kayak belum tahu yang topik-topik Iya. yang Zaman berita-berita zaman betul, karena zaman itu tuh Heboh banget heboh ya. banget. Ariel Noahnya sangat terkenal, Luna Maya juga cantik dan terkenal juga. Jadi Iya. sama-sama dua tokoh terkenal sih sebenarnya. Ya. Tapi mungkin itu juga ada baiknya buat Luna Maya juga ya, karena dengan tidak kejamnya sosial media dan netizen, paling enggak ketika dia menutup diri nggak dicari-cari mungkin ya. Dulu jadi cari-cari Cari-cari juga. cari-cari ya? Dicari-cari juga sampai kan kayak rumah orang tuanya di Bali Samperin ya? orang, Oke. samperin wartawan. Itu Hell. tuh benar-benar heboh banget deh. Pokoknya sampai dia kayak nggak mau balik lagi ke dunia keartisan. entertainment. Iya. Iya Heboh banget sumpah. Itu berita yang nggak cuman sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu terus langsung Iya. hilang, lama banget. Ya, dan yang lebih bikin itu lama karena kan si Arielnya dipidanakan, Iya. ya kan? Jadi itu Luna juga masuk penjara kan? sempat ya? Enggak, cuma Ariel doang. Enggak, Oh. dia dipanggil, tapi dia enggak, karena dia Enggak adalah ya? korban. Oh, Nah, tapi kalau menurut berita hukum yang sekarang, kan ada juga artis-artis tuh yang terekspos, Iya. tapi mereka akhirnya kayak Giselle kan, dia juga, tapi dia nggak sampai di mana-mana karena secara hukum mereka itu adalah korban. Jadi katanya Ariel masuk penjara pun sebenarnya itu nggak bukan selayaknya itu, karena kan dia sebenarnya tidak mempublikasikan. Itu orang aja, justru Orang aja dia yang itu menyebarkan sebenarnya korban, betul. Tapi Tapi dampak sosialnya ya, yang luar biasa. ya, itu Tapi Gila sih. kind of seems unfair ya, ketika dia tidak melakukan itu dengan sengaja tapi dijeblosin gitu loh kesannya. Iya betul. Dan lebih unfair lagi, yang lakinya setelah memang dia menerima hukuman dan segala macam, dia bisa lebih bebas daripada si perempuannya yang punya stigma di belakangnya. Iya. Sampai akhirnya kan dia Sampai ke nggak bawah-bawah, Iya, sampai ke iya. bawah-bawah ke kehidupannya setelah itu. itu kan Iya. itu that you are right and saying unfair. Iya.
And it has been unfair in any kind of topic sih. Not only that hot topic, cuman kayak di segala aspek ya. Mungkin kalau misalnya aku bilang kayak it's kind of unfair to see women lebih apa ya, men itu kayak jadi lebih superior daripada women. Ya, dan interestingnya sebenarnya kan yang menghujat juga banyak perempuan juga gitu loh. It's like when that happen to women kan you're expecting women support women, tapi kan it doesn't happen that way. Double standard tuh real banget kalau di kasus-kasus kayak gini. Iya, benar-benar. Tapi kembali lagi ke sosok si Luna Maya-nya, aku rasa kalau ngelihat dia sekarang ya, dia memang sudah, melewati semua perjalanan hidup yang berat ya. Kayak mungkin dia gini, apalagi yang terberat? Yang paling berat udah aku lewati. Iya. Ya kan? Mungkin kalau misalnya aku lihat ya si Luna ini kayak dia melewati masalahnya nggak mungkin dengan mudah ya. Tapi kan yang kita lihat di publik itu ya dia senyum, dia gimana, sisi gelapnya tuh dia nggak show gitu kan. Mungkin the way dia berproses dengan permasalahan yang dia alami adalah dengan dirinya sendiri dan tidak involve orang lain untuk memberi ruang kepada dia dan mengaruhi dia. Jadi it's all from her. Jadi prosesnya tuh masih raw gitu loh. Dia lebih kenal dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Dia yang memberi ruang untuk dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Aku sih nggak tahu ya waktu kejadian itu tuh apa yang dilakukan sama si Luna. Aku nggak terekspos terhadap berita-berita itu, tapi aku yakin I'm so believe dia tuh mental breakdown-nya juga pasti very berat banget. Berat. Dan at that moment kan apa dia bilang mental health atau itu kan masih belum tergaung seperti sekarang masih ya. agak tabu. Jadi orang masih nggak aware ya. Jadi imagine for her in that age, I think she's very young at that time ya. Berapa ya umurnya? Kejadiannya tuh tahun 2010 ya, mungkin dia sekitar 23. Ya, dia masih bayangin 20-an itu kan berarti masih muda banget ya. And to be able to even live anak, bukan mengesampingkan anak sekarang ya, tapi even kalau itu terjadi ke anak-anak yang saat ini, mungkin mereka sudah bunuh diri ya in a way. Ya kan? Iya, maksudnya kita dengar banyak cerita hal-hal yang kecil yang bisa men-trigger orang untuk bunuh diri. Kalau dia nggak kuat saat itu, mungkin dia udah end her life. Tapi ya. Dan menurut aku dia punya self worth yang tinggi sih. Ya karena walaupun kejadiannya itu kayak orang di posisi dia tuh udah pasti kayak gue susah nih mau hidup besok. Tapi dia masih berani kayak ya itu memang gue, dia own it. Dan dia kayak memperbaiki diri dari situ, dan ya udah kalau mau dicela ya cela aja. Tapi memang ini kesalahan yang gue lakuin dan gue akuin gue salah. Ya udah oke. Tapi abis itu selesai dari masalah itu dia benar-benar jor-joran. Karakternya kelihatan perubahannya. Karena Luna zaman itu yang kita kenal kan Luna yang jutek dan segala macam, yang judes dan segala macam. Luna tuh pas dia udah manis-manis gitu loh. Ya dengar-dengar sih ya, kan zamannya dia masih jaya-jayanya itu. Dia sama orang tuh perspektifnya kan kita Luna judes kan. Judes, orangnya nggak nice. Dia memang artis ngetop tapi dia nggak a nice person ya. Tapi yang make me curious ya, siapa itu circle dia ketika dia dalam masalah itu? Pasti dia punya support system. Itu yang aku tahu tuh cuman Raffi Olga. Oke, ketika dia di dahsyat itu ya. Karena aku cuman lihat tuh dari cuplikan dia merit kemarin kan. Si Raffi kan sempat diwawancara juga dan dia bikin video juga tentang itu, konten lah. Itu juga dia mengungkapkan gimana mereka tuh got into trouble dan saling support each other when they are down in that. Gitu. Terus kayak it's not an easy process to anyone, bukan cuma untuk orang yang dalam permasalahannya itu. Cuman I feel like they got through it pretty well sehingga mereka bisa sampai sekarang di
karir mereka yang berteman setinggi ini dan pertemanan mereka yang seerat itu gitu loh. Tapi kalau lihat circle-nya tuh positive vibe semua sih. Iya. Ya kan? Kayak yang di Bridesmaid-nya itu Iya, kan iya. wanita-wanita strong semua. Ayu Dewi, Melanie Ayu Ricardo. Dewi, iya Melanie aku suka Terus, banget lagi ya. Melanie itu juga ya. It's my sebenarnya kind of panutan. girl. Iya. Panutan. Iya. Tapi itu kayak membutuhkan, kayak untuk kita sukses itu kita butuh pecutan. Ya, pecutan. Jadi kayak kalau kita lihat dari hidupnya Luna Maya itu berarti kayak dia mesti jatuh dulu. Iya. Harus in crisis dulu. Sebenarnya I don't agree ya. I mean, you can be someone without having, bukan berarti bahwa mengecilkan apa yang terjadi pada Luna, tapi sebenarnya bisa kok kita menjadi lebih berhasil tanpa harus melewati hal yang sejelek itu gitu loh. Sebenarnya bisa. Bagaimana kita melewatinya, bagaimana kita menghindar darinya. Kalau buat aku sekarang, satu-satunya cara adalah hidup dalam Tuhan. Semenjak kecil, semenjak remaja, itu dan mengerti itu kamu akan diprotek. Karena di dalam Alkitab pun tidak dibilang bahwa kamu harus jatuh dengan melewati proses. Iya, kalau kita bicara seorang Daniel, seorang Yusuf, seorang Daud, mereka melewati proses. Tapi itu ketika mereka mengalami kayak Daud aja, Raja Daud itu, dia kan ketika dia mengambil keputusan untuk membunuh Uria, untuk bisa dapetin Bathsheba, itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak baik, tapi dia langsung merealize dan memang itu diizinkan, ya kan? Tapi even kayak Daniel pun dia harus melewati itu, masuk ke dalam gua singa, ya, ketika dia mau melakukan kehendak Tuhan, tapi itu berlawanan dengan apa yang terjadi, apa yang raja waktu itu, siapa ini, Nebukadnezar ya, kalau nggak salah, iya, perintah mereka. Jadi menurut aku sih nggak harus selalu orang itu jatuh seperti itu untuk bisa naik. Itu proses, tapi nggak harus, karena nanti orang berpikirnya oke, kalau gitu mungkin aku hidupku bebas aja. Toh nanti suatu saat kalau aku bertobat atau kembali aku bisa naik lagi. Tapi kan that is not the way. Iya, ketika kamu jatuh itu kamu punya waktu untuk berubah. Ketika kamu jatuh nggak lama kamu dipanggil Tuhan, then how? Ya kan? Benar nggak? Iya. Think about that. I mean, who knows about our life gitu loh. Seru banget. Iya, ketika kamu jatuh ada di bawah melakukan jelek-jelek, terus Tuhan panggil kamu, jep, bye. Terus there is no point of return. Tuhan jangan dulu, like who are you telling me, kata Tuhan. Jadi menurut aku sih nggak harus. Memang kejadian itu bisa saja terjadi, tapi bisa juga di avoid. Jadi segala sesuatu tuh menurut aku bisa di avoid. Karena kalau kita bicara Alkitab itu bilang gini loh, Tuhan bilang bahwa pencobaan itu tuh aku nggak pernah memberikan pencobaan. Pencobaan itu datang karena keinginanmu sendiri, dari keinginan kita. Kita punya free will ya. Iya, jadi free will, free choice. Jadi ya itu ya kenapa aku bilang nggak harus seperti itu, karena it's just how you live your life. Dan memang orang muda itu rentan dengan hal itu. Apalagi kalau dia hidup dalam dunia keartisan. Makanya waktu aku muda tuh aku tinggalin tuh dunia keartisan itu. Nah, tapi itu sih menurut aku. That's how I see it. Well, it's not wrong, but I feel like mungkin bukan dia harus jatuh ya. Cuman dia harus mengalami sebuah kejatuhan, krisis lah ya. Maksudnya problem yang dia anggap problem gitu. Sehingga biar ada kontrasnya gitu loh, ketika dia jatuh dan ketika dia berhasil, dia bisa merasakan keberhasilan itu, dan dia bisa merasakan kesenangan yang dirasakan. Kalau misalnya dia nggak ngerasa sakit, sedih, semuanya jadi flat aja. Iya, bisa juga. Dan mungkin kejatuhan dia saat itu, kejatuhannya dia itu untuk merubah karakter dia untuk menjadi humble, karena ya itu yang kita tadi bilang,
Dia itu dulu zaman dia masih jaya-jayanya, ih emang cantik banget sih si Luna itu. 20-an tuh astaga cantik banget. Cantik banget. Thank you. Jadi ya namanya orang cantik kan kadang-kadang gitu sombong, ya kan, merasa aduh apalagi dia ngetop, ya kan siapa yang gak kenal dia. Foto model itu masih foto model sih ya, foto model paling cantik, tinggi, kebule-bulean. Nah mungkin dengan kejatuhannya itu dia jadinya merubah karakter dia menjadi akhirnya refleksi dia ya. bisa lebih humble. Dan itu apa namanya yang tadi Sivi bilang, kejatuhan itu kan kadang-kadang kan di banyak kasus itu karena pilihan sendiri kan, ya kan. Di kasusnya Luna ya nggak tahu apakah pilihannya untuk apa namanya mendokumentasikan apa yang sudah terdokumentasi itu apa enggak, kita kan nggak tahu. Tapi memang itu bukan pilihan dia untuk menyebarkan. Tapi dari proses kejatuhan itu kan benar-benar karakter dia dibentuk banget tuh. Iya. Karena ngelihat Luna yang sekarang dibandingin dengan Luna zaman sebelum masalah itu di TV itu tuh kita pun bisa ngelihat perbedaan egonya. Iya. Perbedaan egonya tuh kelihatan loh, ke displaynya tuh beda. Iya. Tapi jujur aku sekarang kalau lihat Luna tuh kayak dia sudah fulfilled, dia sudah selesai dengan dirinya. Dan itu mungkin kayak aku mikirnya sih ya, aku mikirnya tuh mungkin kayak dengan dia mengalami sesuatu dalam kehidupannya, dia jadi ada ruang untuk kayak oh nih momen dimana orang-orang gak suka sama gue nih. Tapi kan gak mungkin gue harus ngikutin hidup tanpa cinta, tanpa kasih sayang. Ya udah kalau emang gak ada yang mau nyayangin gue, ya gue sayang diri sendiri aja. Mungkin that's a way to think about it. Mungkin kayak itu jadi salah satu masukan buat aku dan kita mungkin yang sulit untuk mencintai diri sendiri. Apalagi ketika orang udah sayang sama kita, dan kita masih nggak bisa cinta sama diri kita sendiri. Itu tuh what is wrong with you gitu kan? Benar. Itu aku ngomong ke diri sendiri sih tante. What is wrong with me? Iya, betul. Tapi itu pasti kan proses dia sampai dia bisa mencintai diri sendiri dengan seutuhnya, itu kan pasti proses healingnya tuh panjang banget. Dan tadi yang Sivi bilang, support systemnya tuh pasti yang true friends ya, yang kenceng banget yang kenceng banget, vibes-nya, loyalnya juga. Benar. Makanya ngeliat pada nangis, itu kan kayak tulus banget nih, tulus yang nyanyi. beda itu beda. Terima kasih loh sudah disupport. Oke. Masuk. Udah. Anyway, kayak kita kan tahu ya maksudnya gimana dia bisa berproses sampai sekarang itu kita nggak tahu, cuman kita lihat hasilnya aja deh. Pasti prosesnya nggak gampang dan ini the question that comes up in my mind juga sih, kayak kesendirian dan introspeksi itu memperkuat self worth, of course juga kah? Iya ya. Jadi kayak kita lebih bisa know ourselves ya. Karena kesendirian atau ambil waktu untuk menyendiri itu kan kasih kita waktu untuk evaluasi. Iya. Ya kan, untuk mengenal lagi, untuk melihat lagi apa yang sudah terjadi di belakang. Saya waktu di kejadian itu gimana dengan saya yang sekarang. Dan saya di depan harus bagaimana. Jadi sebenarnya sendiri itu perlu ada momen untuk sendiri, untuk berefleksi itu perlu banget. Kalau dan dia memberi ruang untuk dirinya kan. Itu yang bagus. Itu yang susah di kita. Apalagi mungkin bisa dibilang orang-orang yang kayak lebih memilih untuk neglect the fact yang ada di depan mata mereka karena mungkin terlalu sakit untuk dijalanin. Jadi kayak udahlah gue cari distraction aja. Evaluasi belakangan aja kalau gue udah kayak udah better.
Tapi kalau lu siap sampai udah kakek nenek pun nggak bakalan siap, juga nggak akan jalan tuh evaluasi. Tuh, Kiko sendiri pernah nggak Apa? melakukan evaluasi, Oh reflection? sering Tante, terlalu sering. Jadinya kayak, Bagus aduh gimana ini gitu. Karena Oke. mungkin evaluasinya berlebihan kali ya. Jadi kayak, Jadinya judging. iya, lebih ke judging dibandingkan evaluating. Regretting gitu ya. Iya, Aduh, jadi kenapa? terlalu banyak guilt yang muncul karena akunya judging bukan evaluate. Evaluate jarang ternyata. Ya, judging sih. Biasanya kalau judging nanti selesainya malah rasa disappointment, ya nggak sih yang timbul? Jadi meltdown. Jadi itu mungkin yang harus dipelajari sih. Gimana caranya? Membedakan judgment dan evaluation. Dan kayaknya dia juga terbuka ya untuk menerima bahwa gua nggak sempurna. Itu sih yang berat sih. Kemudian kayak ya ini kejadian sudah terjadi, harus gua hadapi. Iya, mengakui kesalahan dan mengakui kelemahan itu susah banget buat manusia yang penuh dengan ego. Apalagi dia kan disorot publik banget kan, mata orang semua tertuju ke dia. Jadi setiap masalahnya dia, besar kecil apapun tuh kayaknya orang kayak tahu semua gitu ya. Tapi hebatnya dia bisa melalui itu dengan waras. Iya. Ya nggak sih? Mungkin dianya nggak waras, cuman kita lihatnya waras. Di depan di belakang kamera dia mungkin Iya, pasti ya kan. Mungkin ya, maksudnya kita nggak ada yang tahu kan. Iya, Karena kan yang kita lihat cuman yang manis-manisnya aja. sih. Flow-nya kan nggak sekelihatan itu. Iya. Tapi maksudnya dia nggak jadi kayak pelarian terhadap Iya. drug, Oh iya, enggak. ya kan? Itu yang hebat sih. Dia kan waktu zamannya pandemi itu kan dia olahraga, naik sepeda, terus main tenis, ya kan? Dia olahragawan banget gitu. Iya betul. Energinya tuh dikesituin semua ya. Iya emang selain kasus yang itu tuh emang jarang sih ya kedengeran dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bukan yang problematik. Bukan problematik bener. Iya, betul. Ya sebenarnya lurus-lurus aja, cuman ada beloknya sedikit, tapi Iya. lurus sebenarnya. Iya, pas lagi beloknya itu kelihatan aja sama Soto Indonesia. Ouch. Iya. Iya. Ya itu, tapi ya itulah ya, semua orang kan punya masa lalu. Tapi melihat dari Luna Maya gimana dia bisa bangkit ya dari kejadian-kejadian dia, dan kayaknya untuk gain trust-nya itu lama loh. Untuk orang-orang akhirnya mengakui dia kembali seperti sekarang. Itu ya lumayan lama ya. Karena kan tetap aja ada netizen yang menyambung-nyambungkan pasti. Sampai detik ini pun pasti ada orang yang mungkin ya menghakimi dia dalam tanda kutip ya. Iya. Tapi dari misalnya skala 100% dulu tuh 80% kayak menjudge. Sekarang kayaknya semakin hari semakin nurun ya. 10%, 5% lah sekarang. Iya, semakin sedikit orang yang semakin menyukai Luna Maya itu semakin banyak. Apalagi perkawinan dia kemarin ya kayaknya semua orang nunggu-nunggu. Semua orang masih terharu ya, jadi kayak masih dibicarakan. Ini sih yang aku mikir tuh kayaknya mungkin ini ada pengaruh dengan perubahan generasi. Oh ya, interesting. Ini mungkin ini kepikiran doang sih. Jadi kayak itu kan berita yang diketahui oleh millennials, early Gen Z, Gen X dan lain-lainnya. Buat late Gen Z dan Gen Alpha dan selanjutnya tuh kayak masih berita yang baru gitu loh, yang kita nggak pernah denger, including me. Nggak pernah denger belakang-belakangnya kan, jadi lihatnya yang sekarang. Iya, jadi aku cuma tahu dia tuh kayak aktris, jago banget aktingnya, main horor, bagus semua. Udah itu doang yang aku tahu, cakep banget gitu. Nggak tahu. Jadi nggak ada reputasi apapun yang aku tahu gitu loh. Kalau kedengeran kasusnya pun kayak ya udah gitu. Dan aku rasa mungkin si Maxim itu begitu juga kali ya, cuman it's okay, apalagi dia juga hidup di Bali dan segala macam. Nah, akhirnya dia bisa menerima Luna apa adanya kan, dia nggak bawa itu baggage-nya dia dari masa lalu. So which is
pretty good. Berondong is okay guys. Oh, Bagi yang belum menikah ya. Noted it. Bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah, jangan pikir-pikir berondong dulu. Ya, but interesting. Iya. Dan aku rasa ya, kayak I have the feeling bahwa even setelah dia menikah ini, dia pun akan berubah. Maksudnya dia akan Evolve terus. iya akan jadi like better gitu. Aku pengen lihat Luna Maria versi ibu. Iya. Sejujurnya karena lucu juga dia manggil mamanya kan ibu. Iya. Dan mamanya itu aku suka banget sih namanya. Mamanya itu kayak seorang wanita parah. Iya. Dan karenanya strict juga ya. Iya. Ingat waktu di salah satu video klip yang mereka main kayak si Luna sama Maxim itu duduk belakang-belakangan. Terus yang ini. Iya. Terus dia ada satu pertanyaan, itu yang bikin first hiki siapa gitu kan? Ibu mana? Jadi kayak itu ibu udah pulang katanya. Jadi kayak iya itu kayak kalau ada ibu pasti ibu marah omongan-omongan seperti itu. Jadi berarti kan dia di rumahnya juga benar-benar dia aturannya tuh ketat ya. Gitu dan ya itulah. Jadi di balik Luna Maya hebat itu ada ibu desa yang juga hebat. Iya dan ini banget. Kan ibunya nggak mau pakai sendal apa sepatu tuh? Nggak mau pakai selop ya kan? Maunya pakai sendal jepit. Iya. Sama Luna, ayo coba dulu. Coba dulu. Ya boleh nggak? Aku pakai ini aja gitu kan. Jadi ya dia ini banget ya. Iya, it shows that she is confident. Iya. Maksudnya orang Indonesia sendiri aja kadang malu loh pakai sendal jepit. Betul. Ini bukan berarti dia cuma respect our culture, but she is confident by the only dengan caranya dia sendiri aja gitu, dengan apa adanya gitu. Jadi kayak I feel like kepercayaan diri itu juga harus dibangun sih. Dengan berbagai apapun lika-liku yang ada dalam kehidupan kita, itu juga pasti ngaruh sih ke kepercayaan diri kita sekarang. Pasti. Dan kalau dilihat dari perjalanan karirnya dia ya, perjalanan hidup dia, aku bisa bilang ya Luna itu salah satu selebriti yang cukup confidence. Iya. Bukan cukup lagi, sangat confidence menurut aku ya. Karena masalah yang dihadapin tuh banyak loh, yang tersorot publik. 2 masalah yang paling gede aja tuh. Gila ya. Zaman dulu dan zaman sekarang. Dan dia juga pinter karena dia smart. Karena dia tuh juga punya banyak bisnis kalau nggak salah ya. Jadi dia punya uang itu mengalir bukan saja dari dia tapi juga dari bisnis-bisnis dia. Dan makanya dia yang bikin dia jadi kaya, dia kan kaya banget tuh. Jago cari uang berarti. Iya. Itu skill tau. Iya, dan dia bisa pakai ketenarannya dia itu untuk nyari duit lain selain dia punya kayak passive income kali ya itu ya in a way. Jadi ya gitu. Hebat. Keren. Nah, ini penting juga pertanyaannya, apa sih bedanya percaya diri yang beneran otentik dan percaya diri yang dibuat-buat? Maksudnya ini kan banyak banget kita lihat di public figure yang baru lahir, baru nyemplung lah istilahnya. Ya mereka tuh kayak sebenarnya insecure tapi maksa untuk kelihatan pede, maksa untuk punya power kelihatannya. Dan gimana kita bisa ngebedain apakah nih orang benar-benar authentically pede atau dibuat-buat? Kalau dari kasusnya Luna, dari profilingnya dia tuh kelihatan autentik sih. Pedenya. Karena kayak yang tadi kita sempat ngobrol, ada clips yang dia kasih speech di weddingnya, sudah 2 tahun, gimana sih statementnya? Udah 2 tahun nih udah. 2 years ago. 2 tahun yang lalu saya udah pasrah lah, udah ikhlas mau merit apa enggak. Mungkin kehidupan berumah tangga tuh bukan buat dia. Jadi tapi dia tetap menjalani hari-harinya dengan confidence. Dia juga sempet kan patah hati yang sangat menasional sekali. Tapi tuh tetap itu nggak membuat dia jadi nggak percaya bahwa ada true love. Jadi dia tahu self worth-nya.
Jadi itu yang bikin dia confident. Dia pasrah tapi dia nggak menyerah. Iya. Lebih ke berserah kali ya jatuhnya kalau di kita. Makanya dia bilang surrender kalau di speech-nya dia itu. Oh, ya. Ketika aku surrender, ya udah. Terus Maxim datang. Oh, lucu banget berdua. Maxim saya ganteng banget ya Allah. Tapi aku jadi kepikiran juga deh si Maxim itu juga authentically confident sih. Iya, kelihatan. Karena kalau kita lihat aja ya, karir dia kan masih di bawah Luna. 10 tahun ya? Nggak, maksudnya bukan cuma umurnya aja, tapi karirnya dia di dunia entertainment itu kan masih... in a way, tapi dia pernah memintangi film bareng Julia Roberts sama cuman kayak... George Clooney. Itu kan, itu bukan sesuatu yang, I mean that's an achievement ya. Iya, that is. Cuman maksudnya dibandingkan film-film Luna yang setenar itu sekarang ini, apalagi film horornya, dia masih jam terbangnya mungkin istilahnya lebih di bawahnya Luna ya. Tapi the fact that he is brave enough to be Luna's man, itu kan nggak mungkin orang macem-macem gitu loh. Kayaknya Maxim ini anaknya dewasa kayaknya. Iya, kelihatan sih. Iya. Kelihatan. Tahu nggak? Ngingetin aku sama siapa tahu? Suaminya itu Donna Agnesia siapa? Oh, Darius. Kayak kedewasaannya tuh mirip-mirip ketika Darius mau ngelamar. Kan Darius sama Donna itu juga beda umur jauh ya. Gitu. Ya, Darius lebih muda. Tapi dia lebih dewasa sehingga si Donna yang waktu itu sudah engage dengan siapa itu dulu. Dia hanya putus engagementnya menikahi si Darius ini karena dia melihat Darius itu orangnya walaupun masih muda dewasa. Nah, ini nih mirip-mirip nih. I don't know ya, let's see Maxim dan Luna gimana mereka nanti berumah tangga. Tapi kalau itu sih kan Darius tuh cinta mati banget sama Donna Agnesia. Nah kayaknya nih si Maxim nih modelnya begitu. Kayaknya tatapannya tuh kayak dalam banget gak sih kalau lihat Luna? Kayak aduh lucu banget sih kalian ya ampun. Maskulinnya tuh kelihatan. Iya. Dan karena dia terlahir dari bapak bule ya. Jadi kan orang bule tuh kalau memperlakukan perempuan, even in dalam rumah tangga tuh mereka ini romantis banget gitu loh. Lagi Prancis. Aku lihat yang ini out of topic sedikit. Aku lihat yang dia lagi di make upin sama Buba Alfian. Dia kan ngomong kayak apa sih yang sah-sah itu? Ijab kabul ya. Itu dia coba ditranslate pakai bahasa Prancis. Oh ya? Lucu banget dong. Lucu banget. Oh, aku gak lihat klip itu. Terus kayak, gemes banget sih berdua gitu. Apaan sih? Gitu. Iya. Jadi akhirnya age gap itu nggak terlalu terlihat ya. Karena si Maximnya kelihatan dewasa. Dewasa dan se-entertaining itu juga in a good way. Not yang kayak, bukan karena dia acting dan segala macam, tapi as a person dia entertaining gitu. Iya. Jadi kelihatannya seimbang aja. Gitu. Jadi yang apalagi kayak model kayak Luna selama ini kan kelihatan sebagai perempuan yang tegar kan. Mungkin dia biarin maskulinitasnya itu lebih tinggi dari feminisnya. Dan si Maxim memberikan ruang buat dia feminisnya lebih keluar gitu loh. Dan dia ambil maskulinitas. Dia more maskulin jadi kelihatan kayak ya udah dikasih ruang aja buat Luna mengekspresikan diri untuk jadi diri sendiri. Karena kayak mereka kelihatan benar-benar jadi diri sendiri di depan satu sama lain gitu loh. Iya, jadi terus kayak fulfilling each other gitu. Iya. Itu kalau orang ketemu jodoh tuh kayak gitu kali ya. Jadi benar-benar bisa ya kan, jadi kayak matching gitu loh ngelihat profile masing-masing. So but again, let's see setelah marriage mereka seperti apa. Tapi ya kalau ngelihat sejauh ini gitu kayaknya it will be sweet couple. Iya. Ya aku penasaran dia jadi ibu sih. Iya. Ibu Luna. Aduh. Panggilannya apa ya nanti Ibu Luna? Ibu aja. Ibu kan dia bikin video. Dia kan bikin video di tahun 2023. Dia bilang gitu. Dia bilang gini, anakku ini ibu di tahun 2023. Oh, yang tren itu. Ibu. Terus kan netizen tulis di atasnya,
bapakmu adalah Muslim. Muslim kayak gitu. Oh gitu, lucu ya. Dia bilang kalau kamu melihat video ini. Ya waktu itu kan ada tren itu kan. Iya. Nah gitu. Tapi ya dia tahu bahwa nanti kalau ketika dia punya anak akan dipanggil ibu juga. Lucu. Sempat lihat nggak sih yang klip yang dia salah dipanggilnya jadi Lumayana? Oh ya, nggak lihat. Siapa ya? Lucu banget ada. Aduh, aku nggak tahu sih. Pas wedding itu. Iya, jadi kayak ada interviewer gitu loh. Ngomong Lumayana. Terus kayak aku ketawa sejam nggak berhenti. Lumayana dong. Itu lucu banget sih. Dan aku lihat banyak banget interview dari artis-artis yang datang. Mereka tuh semua kayak se-happy itu sih melihat Luna married sama si Maxim. Dan mereka nggak ada yang kayak genuine happy ya. Nggak ada yang judging sama sekali perihal hubungan mereka gitu loh. And mereka spoke highly about her. Iya. That's so sweet. The bridesmaid speech-nya. Iya, and it shows gitu loh. It shows that bahwa ini how orang a good person she is gitu. Ya. Ya. Dan ini speaking of love yang kita lihat dari sweet-sweetnya mereka ini, apakah menentukan cinta sejati itu berhubungan erat dengan mencintai diri sendiri dulu? Tuh. Iya. Setuju. Erat sih. Ya. Pasti berhubungan erat. Karena kalau kita masih perlu ruang untuk mencintai diri sendiri, kita akan susah memberikan ruang untuk orang lain. Untuk orang sayang. Iya, karena ruangnya masih penuh nih. Gimana cara aku mencintai diri sendiri? Masih penuh. Sementara kalau tadi bilang apa itu pertanyaannya? Mencintai diri sendiri itu harus Kak untuk everlasting love. Menemukan cinta sejati berhubungan erat dengan kesiapan mencintai diri sendiri. Iya. Lebih dahulu. Karena kalau misalnya kita sudah kayak kita tangkinya sudah penuh, kita nggak butuh orang lain buat isi tangki kita. Ya kan? Jadi kalau kita udah mencintai diri sendiri dengan cukup, kita sebenarnya nggak perlu orang lain untuk isi tangki cinta itu. Nah, jadinya begitu ketemu yang bisa mencintai kita, lebih bisa menerima aja. Iya, dan kita juga bisa mencintai orang dengan lebih mudah ketika tangki kita udah penuh. Iya. Karena nggak ada kebutuhan untuk diisi lagi. Iya, bener sih, kayak kita nggak demanding lagi gitu kan. That's a lesson. Menurut kau sendiri gimana? That's a lesson for me. Pelajaran. Jadi kita nggak menggantung kebahagiaan kita di orang lain. Nggak codependent ya. Iya. But that's hard though. Iya. Karena me as a clingy person, it's hard for me to like let go of the control of me depending on someone else to fulfill my happiness, to fulfill my love. Ya, tapi nggak ada yang salah untuk belajar. Kan ada lagunya Phil Collins, Love Doesn't Come Easy. Sedap. Jadi memang intinya kalau sesuatu yang mudah didapat, mudah juga terlepas ya kan. Tapi kalau sesuatu yang sulit didapat, itu pasti ya it will stay longer. Iya. Iya. Jadi value-nya lebih berasa ya. Because something is harder to get, jadi effortnya lebih kencang. Betul. Dan ketika udah dapet, kita nggak akan main-main gitu aja. Betul. Lebih menghargai. Iya, menghargai. Dan kayak si Luna Maya ini kan dia sudah melewati semuanya. Ya kan susah-susahnya udah dilewatin semua. Sampai akhirnya ketemu si Berondong gitu. Berondong yang ganteng. From that we learn loh, kita belajar untuk menghargai, menikmati semua proses hidup kita. Karena it will all be valuable in the future. Dan semua akan menjadi cerita, semua akan menjadi pelajaran, pengalaman, dan bahan untuk modal untuk kita ke depannya juga. Kita lihat dari Luna kayak gitu sih. Tapi, nih, apa ya? Nih, apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran utama dari kisahnya Luna?
Beda. Sayang. Kalau belum ketemu jodoh, tenang, mungkin jodohnya belum lahir. Oh, dan ini Bener banget. kalau misalnya kalian pada pusing, Luna Maya yang jadi patokan kita udah married nih. Iya, 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 iya. Married, tahu nggak sih konten itu? Iya, 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 iya. Kamu kok belum married sih? Luna Maya aja belum married gitu kan? Iya, iya, iya. Tapi ini kan Luna udah married. Lu kalau misalnya ditanyain kayak gitu, jawabnya better kayak gimana? Ada saran nggak? Masih ada Agnes Mo. Agnesmo, aduh itu lagi kurang apa mau ya? Sudah cantik, pintar, kaya, baik hati, tidak sombong. Asli. Belum menikah. Jadi don't worry guys. Agnesmo juga mungkin masih menunggu jodohnya waktu kecil. Kalau masih kecil, Iya. umur berapa? Balik lagi ke No worries, right? Iya, Kita nggak perlu pusingin. No worries. Dan seingatku Luna Maya tuh udah freeze dia punya eggs. Iya. Oh iya? Ya, jadi dia In mau 2021. umur berapa aja dia menikah dia tetap masih bisa punya anak. Karena dia udah yang I heard Udah ya. freeze her age. Ya kan? Oh, Jadi gitu. makanya sekarang mungkin Agnes Mo juga udah freeze. eggs. Iya. Maybe Jadi ya, dia we tetap don't bisa know punya that. anak, Kapan punya aja. keturunan gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, apa yang bisa ditarik, benerin diri dulu, ya kan, kasih waktu untuk siapin diri menjadi pribadi yang lebih baik, supaya pas waktunya datang, orangnya datang, Udah siap. udah siap, Iya. udah siap nerimanya. Dan jangan cepat menyerah. Maksudnya dalam hidup ada ups and downs, masalah akan ada. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Yang nggak punya masalah itu orang udah mati. Jadi, ya dong. Jadi jangan cepat menyerah. Ya, Dikit langsung mau bunuh diri lah, mau terjun dari Lantai 7 lah. lantai 7. Gua Jangan dengerin. lihat Luna Maya itu endingnya kan sweet banget. Itu Mm-mm. karena dia juga mungkin berkata kepada dirinya bahwa I can do this. This too shall pass. Gitu. Iya. Jadi jangan. Dan semua kasusnya dia itu nggak mendefine dia gitu. Iya. Karena she knows better than we all do. Ya. Itu malah jadi Dan batu loncatan. betul. Iya. Dan surround yourself with good Good people. people. Family nomor 1, kalau punya family yang ini ya. Ya. eh, Dan pilih teman yang bisa jadi Iya, support system. dan Betul. pilih teman. Menurut Kiko sendiri apa Aduh, pelajarannya? berat. Ini kenapa pas udah berat dikasih? Kita kan mau mendengar tanggapan seorang. Kalau menurut saya, cintai dirimu, minum Yakult tiap hari. Minum apa? Ya, kok apa? Prebiotik penting ya. Ya, Buat pencernaan. Tapi enggak. Kalau dari Luna, aku lihat dia kayak dia tetap berusaha gitu loh. Her will to live, her will to survive, itu gede banget. Iya. Jadi mau masalah segede apapun dia nggak jatuh. Maksudnya iya jatuh, cuman dia nggak menyerah. Iya. Jadi dia masih ada willpower untuk break through that wall dan kasih tahu dia tuh siapa. In the end kita tahu even reputasinya sendiri udah renewed gitu loh. Jadi dia udah show who she is di depan kita semua dengan her works, dengan apa prestasinya dia. Jadi ya buktiin tanpa kata-kata, do it with actions. Buktiin tanpa kata-kata. Ya. Dan setahuku, seingatku waktu dia putus dari Reno itu dia pergi umroh ya. Dimension lagi nih. Nanti di... Oke. Reno bukan itu, Reno P. Itu kan Reno. Ini Reno. Lain lah ya. Iya, oke. Jadi dia mendekatkan diri sama Tuhan. Dia pergi umroh, dan aku rasa mungkin dulu juga dilakukan ya, tapi kan kita nggak tahu. Yang kemarin ini tahu karena ada di sosial media. Dia ungkapkan Iya, ya. dia bilang. Tapi yang dulu mungkin juga dia lakukan hal yang sama. Jadi ya itulah salah satu pelajaran juga, bahwa dalam hidup jangan lupa bahwa ada Tuhan, dan Tuhan itu akan selalu ada.
menolong kita kapan saja, mau saat di atas, di bawah, jatuh, bangun, ada Tuhan pasti tolong. Kalau kita minta tolong. Amen. Sempat dengar podcastnya dia yang di mana ya? Podcast dia sama Densu kalau nggak salah. Yang dia bilang she thanks herself every night. Oh, so sweet. Iya. Kayak thank you ya udah jadi baik hari ini. Thank you udah kuat. Thank you udah nerima. Setiap malam. Itu adalah self love. Iya. Ya kan? Jadi kembali lagi ke podcast awal. Self love itu penting. Dan menjaga self worth kita juga sangat penting. Ya. Karena dua-duanya kayak puzzle yang saling melengkapi satu sama lain gitu. Betul. Ya. Nah, anyway, ada pertanyaan penutup nih. Pertanyaan. Ya. Apa tuh? Apa yang akan terjadi jika semua perempuan berhenti menyalahkan diri dan mulai merayakan setiap langkah kecil yang dia ambil hari ini? Oh, berat. Apa yang akan terjadi? Dunia ini akan semakin indah. Tidak ada persaingan yang tidak berarti. Tidak ada hujatan-hujatan. Dan mungkin kayak kita satu sama lain bisa saling menghargai ya. Karena tahu seberapa strugglingnya menjadi seorang perempuan lagi di Indonesia dan di dunia ini in general. Ya, berat. Well, hidup nggak selalu lucu, tapi kita tetap bisa ketawa. Yay! I think it's the end of our podcast for today. Thank you so much for watching. Thank you Tante, thank you Kakak. Thank you Kiko. See you on the next episode and congratulations to Luna Maya and Congrats next to the moon. Congratulations. And okay. Bye-bye. Bye. Beanbag Talk.